bukunya Pak Martius Ali. Pak Martius Ali ini merupakan salah satu filsafat seni yang berkonsen pada wilayah-wilayah filsafat ketimuran. Halo, kembali lagi ke channel Wiro Sasono. Kita kembali di program ngomongin buku seni. Salah satu buku seni yang pengen saya bahas pada konten kali ini adalah bukunya Pak Martius Ali. Pak Martius Ali ini merupakan salah satu filsafat seni yang berkonsen pada wilayah-wilayah filsafat ketimuran, terutama dari Asia. Buku pengantar ini merupakan buku pengantar yang cukup singkat, estetika pengantar seni filsafat seni, estetika pengantar filsafat seni. Itu merupakan salah satu buku untuk para filsuf-filsuf pemula atau orang-orang yang ingin membaca filsafat tetapi tidak terlalu berat. Kenapa? Karena isinya cukup ringan. Isinya itu tidak sampai ke dasar pemikirannya seperti jelimet layaknya harus mikirin Baumgarten itu mikirnya gimana, kemudian Plato itu mikirnya gimana, tapi sekedar highlight atau pokok-pokok pikiran saja yang ditampilkan pada buku ini. Sehingga bagi kalian yang pengen belajar filsafat seni, terutama estetika, itu mempelajari konstruksi berpikir dari pemikir-pemikir ini, bisa banget membaca buku estetika pengantar filsafat seni ini. Ini sebenarnya buku yang sangat membantu bagi teman-teman yang baru belajar banget ya tentang filsafat seni. Nah, kita bahas di dalamnya. Buku setebal 250 halaman ini membahas tentang siapa saja pemikir-pemikir yang dibabak atau ditempatkan pada beberapa zaman. Jadi dari sejak zaman Roma atau Yunani kuno, bahkan sebelum Romawi, Yunani kuno, dari Plato, Aristoteles dan kawan-kawan, kemudian dibabak di bagian abad pertengahan, kemudian ada masa Renaissance, kemudian masa Enlightenment, kemudian juga masa modern sampai postmodern. Pembabakan ini biasa memang untuk pembahasan buku-buku filsafat seni itu sendiri, terutama estetika. Karena estetika sendiri itu baru banget dibahas sama Baumgarten. Alexander Gottlieb Baumgarten merupakan filsuf Jerman yang membahas tentang pencercapan indrawi manusia yang dia sebut sebagai estetik. Nah, disitulah kemudian term-term estetika itu dikembangkan pada masa Renaissance, kemudian juga pada masa-masa Enlightenment sampai ke Postmo. Permasalahan estetika sendiri sebenarnya tidak melulu soal awalnya itu ketika Baumgarten ngomongin itu tidak melulu soal pencercapan indrawi. Nah, ketika di Yunani itu pembahasan estetika itu berasal dari wilayah-wilayah yang akarnya itu memang indrawi memang, tetapi juga akan dikembangkan menjadi pemikiran-pemikiran pada abad Renaissance. Dulu orang nggak ngomongin itu estetika, itu hanya ngomongin percakapan indrawi. Nah, kita masuk ke isi dari buku Pak Martius Ali ini. Jadi kalau bisa diobrolkan, estetika ini estetika yang transwilayah ya. Jadi yang pertama itu dia akan bahas tentang estetika di zaman-zaman kuno, Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, kemudian rasionalisme Jerman yang saya bilang tadi, dia yang menetapkan estetika itu apa sih gitu. Pada estetika Yunani kuno dan estetika abad pertengahan itu biasanya mereka tidak menggunakan kata estetika, tetapi obrolannya adalah tentang keindahan, tentang bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan indah tentunya. Nah, pembahasan pembabakan ini didasarkan pada zaman itu tadi, yang tadi di awal saya katakan bahwa ada estetika-estetika yang dianggap sebagai tonggak antara estetika di Yunani kuno dengan estetika di Eropa.
Kemudian dikembangkan sampai ke Immanuel Kant, 4 perspektif seni, sampai pada sisipannya. Saya anggap sisipan karena dari 12 bab ada satu estetika yang menarik dari estetika Zen Buddhisme. Dukkha, Anicca, Anatta, Nirvana, Sunyata, Tathava. Jadi ada 7 ciri seni Zen menurut Shinichi Hisamatsu. Itu sebenarnya estetika timur. Nah, pengkajian-pengkajian terhadap estetika timur sendiri itu memang tidak banyak dilakukan oleh pemikir-pemikir estetika itu sendiri. Karena balik lagi ke tradisi pemikiran estetika itu memang berakar pada Baumgarten, pada sebelum Renaissance itu ada. Pada abad 18 kalau nggak salah. 18 atau 16 gitu. Nah, kemudian yang paling menurut saya menarik pada buku ini adalah estetika posmo. Di mana postmodern ini kalau obrolannya Prof. Bambang Sugiharto kan sebagai sesuatu yang rancu, yang tidak jelas akarnya mau kemana. Ya memang seperti itu posmo, karena dia merupakan reaktivitas dari atau bereaksi atas modern itu sendiri. Nah, bagi kalian yang pengen belajar estetika, buku ini merupakan buku yang sangat saya rekomendasikan untuk dibaca, untuk bisa dipahami sebagai jembatan atau sebagai peta. Kira-kira kalau saya membaca Thomas Aquinas itu ada di estetika apa ya? Gitu. Karena kadang konteks dan wilayahnya tidak serta-merta sama antara satu estetik dengan estetik yang lain. Contoh, ketika kita ngomongin estetika modern, itu tidak sama dengan estetika posmo tentu, atau estetika Yunani. Yang sentralnya itu kalau di Yunani itu bisa terhadap metafisik gitu. Sedangkan kalau kita ngomongin di masa modern, itu sentralnya ada di seniman. Jadi masing-masing estetika itu sendiri memiliki subjek dan objek yang berbeda-beda. Tentu untuk membedakan itu kita perlu melihat peta besarnya gitu. Gitu untuk materi kali ini. Thank you sudah mau ngikutin channel saya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe apabila kalian suka. Dan jangan lupa sebarkan apabila ini bermanfaat kepada orang lain. Thank you.